Afwan Ustadz, berarti dulu perbankan syariah, maksudnya perbankan itu ada yang sekuler sama ini kan yang syariah. Jadi katanya di sini Majelis Ulama Indonesia pada 1980 bentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Berarti sebelum itu memang ada ya bank sekuler atau bank apa gitu Ustaz? Sebelum adanya bank syariah. Yang jelas kalau dalam data sejarah itu di Indonesia telah hadir bank umum ya. Kalau bahasa perbankan hari ini disebutnya bank umum. Anda harus hati-hati nanti ya. Penyebutan istilah. Ini biasa lah. Kalau Anda kan bukan orang awam ya. Anda kan calon sarjana. Jadi nanti penyebutannya begini. Dalam undang-undang perbankan itu disebutnya dengan bank umum disebutnya. Kalau di masyarakat biasa menyebutnya bank konvensional. Dari sejak dulu memang telah hadir bank. Hanya memang polanya menginduk pada pola yang diajarkan secara sekuler atau bank yang diajarkan dengan nuansa ribawi. Karena memang konsep itu yang dikenal di Indonesia saat itu. Karena ternyata penjajahan Belanda ini cukup memberikan efek yang luar biasa terhadap Indonesia. Karena Indonesia harus bisa beradaptasi dengan pola sekularisme yang dibangun oleh Belanda diantaranya. Maka muncullah bank-bank konvensional saat itu sampai terbentuk sebuah watak karakter bahwa bank bisa hidup dengan modal dari masyarakat tentunya, ditambah juga dari pemerintah, dengan sirkulasi keuangan dilakukan secara investasi ribawi. Tapi mereka tidak menyebutkan ribawi, itu adalah suatu hal kewajaran. Jadi kalau misalnya meminjamkan uang, kemudian dilebihkan pinjamannya, bagi mereka itu adalah hal yang biasa. Gitu. Maka tidak ada istilah bank syariah, sehingga Hasan saja, guru besar Persis, sampai menyatakan bahwa menggunakan fasilitas bank itu halal saat itu ya, ijtihad beliau saat itu. Karena memang tidak ada bank syariah. Begitu. Oke, sekarang Bapak ingin tanya dulu bagaimana sih kira-kira dari kemarin tentang perkembangan atau pendirian bank syariah ini, kira-kira perjuangan, ada nggak yang kemarin mengutip perjuangan perjuangan para ulama di dalam membangun bank syariah? Coba ada yang mau komentar nggak? Ada usaha apa umat Islam sehingga terbentuk bank syariah? Ini penting ya, karena sudah terbentuk watak karakter bank konvensional di kita, kemudian tiba-tiba muncul bank syariah. Kira-kira ada yang mau berkomentar nggak hasil kemarin membaca? Oh iya, Bapak lupa ya. Nanti kalau kalau UTS, nanti modelnya itu adalah lebih kepada pemahaman. Jadi bukan hafalan, pemahaman antum ya, terkait dengan apa yang dibaca. Jadi ini penting. Makanya sekarang Bapak tanya, kira-kira ada nggak yang pernah menuliskan tentang bagaimana perjuangan umat Islam sampai bisa menembus sampai dengan tingkat pimpinan di atas dalam perspektif kenegaraan bisa terbentuk undang-undang perbankan syariah. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau berkomentar. Silakan.
Baik, ada Muhammad Azza, Muhammad Adib, Anwar, Faiz, Zulfa, Rifki Ismi, Faisal, Ahmad Fadil, Bambang, Hadra Ilham, Ardina, Adrianata. Nah, silakan. Ini cukup banyak ya, ada 14 partisipan hari ini. Coba kira-kira kemarin ada nggak yang menuliskan tentang usaha umat Islam atau para ulama saat itu untuk membangun undang-undang perbankan? Coba silakan. Bapak harap bisa dibuka dulu ya videonya supaya kelihatan. Bapak kayak ngomong sendiri ini masalahnya. Jadi bicara dengan gambar nih masalahnya. Gak apa-apa lah, background Anda apapun silakan. Oke ya. Disakan, disakan. Oke. Silakan. Ada yang mau komentar apa terkait dengan itu yang tadi Bapak sampaikan? Silakan, Kang Joko. Anda kelihatan pecinya saja. Silakan yang lainnya. Pakainya ada, Nen. Nanti setelah ini, Bapak akan coba masuk dulu pada contoh ya, kajian akad nih. Bapak akan menyampaikan tentang akad gadai, ya. Nah, nanti Bapak akan share PPT-nya. Nanti Anda bisa menyimak dan yang lainnya tolong silakan dulu memberikan komentar yang kita bahas yang kemarin dulu supaya nyambung nantinya ya. Bapak ingin ada yang menyampaikan tentang usaha umat Islam atau ulama dalam membangun bank Islam atau bank syariah di Indonesia. Silakan. Baik, Ustaz. Oke, Rifki. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya, Ustaz, yang paling utama, mengapa bank syariah bisa berdiri, yaitu yang pertama, adanya kehendak sebagian masyarakat, terutama para ulama, yang menginginkan dalam transaksi perbankan ini, karena perbankan ini kan susah dihindarinya ya tadi, atau kegiatan ekonomi yang secara umum, jadi ingin diterapkan prinsip syariahnya, khususnya bebas riba. Maka dalam hal ini masyarakat Islam dan para ulama menginginkan hal tersebut. Nah, adapun awal-awal berdirinya bank syariah, seperti kalau nggak salah pernah seminar di Jeddah ya tadi, yang berkesimpulan bahwa didirikannya bank syariah, apa namanya itu? Saya lupa lagi, Ustaz. Pokoknya di Jeddah didirikan bank syariah. Atas dasar hal itu, maka negara-negara yang lain, kalau nggak salah negara OKI, turut ikut serta mendirikan bank syariah yang lain. Termasuk Indonesia juga atas dasar hal tersebut yang tadi, maka Indonesia khususnya masyarakat muslim dan para ulama berusaha mendirikan bank syariah, yaitu pada tahun 1992. Sebelum pada tahun tersebut, para ulama sudah memperjuangkan untuk mendirikan bank syariah, namun hasil jeripayah tersebut bisa dihasilkan, yaitu pada tahun 1992. Maka didirikanlah Bank Muamalat Indonesia tadi, yang berbasiskan perbankan syariah. Oke.
Ketika itu undang-undangnya adalah UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Nah, mungkin itu hanya bisa menyampaikan tentang awal perjuangan saja. Oke, coba kita ini dulu. Kita coba samakan dulu persepsinya. Itu sudah bagus. Tadi ada yang beberapa poin yang disinggung. Ini Bapak coba bikin resume, ya. Pendirian bank, ya, pendirian bank syariah. Nah, kita coba baca resume ini. Ini gabungan dari beberapa referensi, ya, gabungan dari beberapa referensi. Baik. Dari awal, bahwa latar belakang pendirian Bank Syariah itu ada dua perspektif yang ditinjau. Pertama, ditinjau dari sisi sosiologis, yang kedua dari sisi antropologis. Ya. Dari sisi sosiologis, bahwa pendirian Bank Syariah itu berhubungan dengan sistem sosial dan entitas atau wujud kehidupan masyarakat. Seperti ekonomi, politik, agama, budaya, dan keyakinan keagamaan Indonesia. Jadi, Bank Syariah itu dibangun karena memang masyarakat sudah terbentuk wataknya. Jadi dalam pola pikir masyarakat dan tata pikir masyarakat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, dunia ekonomi itu sudah biasa dilaksanakan. Bahkan ketika ekonomi dihubungkan dengan kaitan dengan agama, itu pun juga sudah menjadi bagian dari prinsip umat Islam. Bahkan ketika terjadi polarisasi budaya, keyakinan keagamaan Indonesia yang heterogen, itu juga disadari oleh umat Islam di Indonesia. Artinya, Indonesia tidak bisa berdiri atau mendirikan negara Islam secara utuh karena kondisinya seperti itu. Tapi karena memang ruang kebebasan itu terbentuk di Indonesia, maka dorongan masyarakat Muslim dari sisi faktor sosiologis ini mendorong bahwa kami juga berhak untuk mendirikan bank syariah. Awalnya dari situ. Dari sisi antropologis, kita perhatikan bahwa pendirian bank syariah ini terkait dengan wacana intelektual yang tumbuh dan berkembang saat itu. Jadi kayak begini, bank konvensional sudah berjalan, gitu kan? Kemudian sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan juga masyarakat ada yang ketergantungan dengan bank konvensional. Masyarakat juga ada yang menyandarkan kehidupannya untuk bank konvensional. Bahkan seolah-olah ada bahasa begini, kita nggak akan punya barang, kita nggak akan punya elektronik kalau tidak bersandar dengan bank konvensional. Bahkan tidak akan bisa punya rumah kalau tidak bersandar dengan bank konvensional. Karena bank menyediakan uang secara dalam skala besar, sedangkan kita uangnya juga bertahap begitu. Nah ini kan pola pikir yang sudah terbangun dari awal. Kemudian ada sebuah gagasan. Kira-kira Islam, dalam perspektif Islam, ketika membangun sebuah bank yang ada nilai-nilai Islam, kira-kira bagaimana begitu? Ada bank yang berprinsip secara syariah itu seperti apa? Nah, muncullah wacana-wacana intelektual, para ulama, para cendekiawan saat itu, yang mereka mencoba memadukan, mengharmonisasi konsep bank syariah yang ada dalam sebuah wacana intelektual, dalam sebuah wujud nyata. Nah, itulah dalam sisi antropologis. Kemudian di Indonesia khususnya, masalah sosiokultural sangat terpengaruh begitu, sangat berpengaruh atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi kalau di Indonesia itu seperti sekarang, ketika isunya sudah mulai terangkat, maka pengaruh-pengaruh isu itu dapat merubah sebuah paradigma masyarakat, berpikir masyarakat.
atau bisa merubah kebiasaan masyarakat. Tidak hanya isu yang baik ya, yang tidak baik juga sebetulnya kalau masyarakat Indonesia kalau itu sudah menjadi viral maka bisa diikuti gitu. Nah itulah memang salah satu sosiokultural masyarakat di Indonesia. Artinya bahwa dari sini ulama ingin mengambil celah gitu. Ulama ingin mengambil celah gimana caranya supaya istilah-istilah bank syariah atau bank Islam ini melekat dalam pola pikir masyarakat, dalam paradigma berpikir masyarakat. Karena secara saat itu ketika ada orang yang ngomong begini, bank syariah atau bank Islam, mereka mengerutkan kening gitu. Itu apa sih gitu? Istilah apa sih gitu? Itu bank apa sih? Nah, artinya bahwa di sini harus terbentuk sebuah sosiokultural di masyarakat memviralkan istilah-istilah syariah terkait dengan perbankan. Ya. Jadi kalau kita mau terkenal, kita harus bikin sesuatu yang heboh gitu. Sesuatu yang bisa mendobrak masyarakat. Nah, seperti hari ini, kejadian misalnya Masjid Pajagalan Bandung, Masjid Persis Bandung, itu kemudian viral oleh seseorang yang mengkritisi bahwa di sana dinyanyikan lagu-lagu gereja begitu. Itu kan kemudian kita lihat di Instagramnya itu ada 1.000 follower gitu kan, ada orang yang menyimak hampir lebih dari 1.000 orang. Itu kan luar biasa untuk memviralkan bagaimana membuat sebuah kontradiksi di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya si pribadi tersebut bisa langsung melejit. Nah terkait apakah melejitnya menjadi positif atau negatif itu lain soal, itu nomor 2 gitu. Nah dulu para ulama kayaknya nih, kalau dulu WA sudah mulai dikenal, Facebook sudah mulai dikenal, kayaknya mengantarkan istilah bangsa itu tidak akan susah. Tapi dulu susahnya minta ampun. Luar biasa susahnya. Kenapa? Karena selain serangan-serangan dari mereka, ya, serangan-serangan dari mereka yang tidak senang dengan kebiasaan kita, juga banyak di antara mereka pun juga yang menentang karena ada kekhawatiran pendirian bank syariah ini menjadi memarginalisasi yang minoritas. Mereka menganggap bahwa Islam mayoritas, yang pada akhirnya nanti kelompok-kelompok minoritas bisa dimarginalisasi atau bisa dibentuk sebuah negara, ya, negara Islam. Jadi berpikirnya lebih jauh ke sana mereka. Oke, coba kita perhatikan. Bank syariah dulu itu di Indonesia, ya, itu adalah nama khas. Coba lihat cek di luar negeri, itu tidak ada istilah bank syariah. Yang ada itu adalah bank Islam. Islamic Bank. Tapi di Indonesia namanya lebih dengan istilah bank syariah. Setidaknya ada beberapa poin. Kenapa istilah bank syariah muncul? Bukan bank Islam begitu, bukan bank Islam. Kenapa? Pertama, ada terkait dengan tradisi menegakkan syariat Islam. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Piagam Jakarta saat itu. Jadi Piagam Jakarta mengisyaratkan tentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari sikap taat asas, yaitu taat teknis yuridis, bahwa undang-undang menyebutkan bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil atau loss and profit sharing. Dan operasionalnya itu berdasarkan pada prinsip syariah. Jadi artinya ketika dulu di Indonesia dalam sisi antropologis menyampaikan pola pikir tentang bank syariah itu adalah dengan bahasa bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Jadi istilah bagi hasil itu lebih dipopulerkan dulu sebelum Islamic Bank, sebelum bank syariah. Yang penting bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kenapa? Karena konsep bagi hasil ini atau dalam istilah akadnya itu mudharabah, itu bisa menghantam teori-teori konvensional saat itu. Di mana kapitalisasi yang sudah sangat marak saat itu, maka dihantam dengan konsep bagi hasil yang lebih mengedepankan keadilan. Dan bagi kedua belah pihak, bagi pihak bank juga bagi pihak nasabah. Kenapa? Karena konsep bagi hasil ini memang tidak ditemui dalam konsep konvensional. Hanya ada dalam Islam. Sehingga umat Islam dengan sangat bangga memperkenalkan konsep loss and profit sharing ini. Atau
bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Oke, teman-teman semua, kita ada 10 menit lagi untuk diskusi. Nanti kalau tutup, Bapak buka lagi, silakan masuk lagi ya di link yang sama ya, dengan password yang sama. Baik. Karena loss and profit sharing atau bank berdasarkan pada bagi hasil ini operasionalnya memang berdasarkan pada prinsip syariah, maka istilah ini direvisi. Jadi bukan lagi bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil, tapi direvisi menjadi bank berdasarkan pada prinsip syariah. Bank berdasarkan pada prinsip syariah. Jadi agak panjang bahasanya. Kemudian di era kontemporer, di era kekinian, diringkas lagi menjadi istilah bank syariah. Oke, gitu ya. Itu dulu dasar penamaan bank syariahnya. Oke, Bapak lewat dulu yang ini. Ya, sekarang kita masuk dulu. Nah, rintisan awal pendirian pendirian bank syariah. Coba kita cek ya, ini resume yang Bapak bikin nih. Pakistan dan Malaysia itu sudah dari tahun 1940. Itu sudah membangun bank syariah. Bayangkan, tahun 1940. Pertanyaan kita, Indonesia sedang apa di tahun 40-an? Indonesia sedang sibuk apa di tahun 40-an? Indonesia sedang sibuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pada saat yang lain, di negara lain, mereka sudah sibuk membuat sebuah konsep bagaimana Pakistan, Malaysia ini membangun bank Islam, Islamic Bank. Tahun 63, ada di Mesir, ini mendirikan Islamic Rural Bank di desa Midgomer dengan nama Midgomer Bank yang dibina oleh Ahmad Najjar. Itu tahun 63. Dan kemudian bank Islam pertama di Eropa, ini Eropa ya, pertama kali dibangun di Denmark. Coba bayangkan, di Denmark baru dibangun yang disebut dengan Islamic Bank International of Denmark. Itu mulai operasi tahun 83. Anda tahu kan Eropa? Bagaimana kondisi Eropa? Nah, ternyata Indonesia lebih sulit mendirikan bank syariah. Kenapa? Karena perpolitikan di Indonesia yang jelimet. Kepentingan-kepentingan yang sangat beradu di sana, kemudian juga beradu siasah yang berkepanjangan, dan bagaimana berebut kepentingan dan pemikiran sebagai bayangkan saja membentuk sebuah negara, membangun sebuah negara, maka Indonesia harus mengetengahkan para konseptor-konseptor yang bisa membangun asas negara. Jadi belum masuk ke arah bagaimana sih mendirikan bangsa, itu masih jauh gitu. Nah, awal pendirian Bank Islam ini tidak lepas dari peran negara-negara anggota organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam yang tadi disinggung, ada istilah OKI. OKI itu adalah organisasi Konferensi Islam. Mana pada konferensi OKI tahun 70 di Karachi, Pakistan, ini Mesir pernah mengajukan proposal pendirian bank syariah. Dan dibahas pada konferensi OKI tahun 73 di Libya. Jadi Mesir mengajukan proposal harus mendirikan bank syariah tahun 70 di Pakistan, tahun 73 dibahas di Libya. Titik singgung OKI dengan perbankan Islam terjadi pada saat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri tahun 73. Ya, dengan keputusan, ini keputusannya, satu, OKI memiliki bidang khusus yang menangani masalah-masalah ekonomi dan keuangan. Yang kedua, para anggota negara, termasuk Indonesia, wajib memiliki lembaga keuangan yang menganut sistem kerjasama, yang tadi loss and profit sharing, atau sistem bagi hasil, dengan skema bagi hasil keuntungan dan kerugian sebagai pengganti dari sistem bunga. Ini wajib. Kalau Indonesia tidak mengikuti, keluar dari negara OKI. Maksudnya keluar dari konferensi OKI. Indonesia kan sudah masuk anggota. Makanya ketika diputuskan tahun 73 di Libya harus mendirikan bank syariah, harus mendirikan lembaga keuangan syariah dengan prinsip
bagi hasil, maka tidak bisa menolak Indonesia harus membangun itu. Gitu kan? Coba bayangkan oleh Anda, ketika Indonesia harus membangun bank syariah, pertanyaannya, Indonesia bisa tidak membangun bank syariah? Maka jawabannya tidak bisa. Karena segala sesuatu yang dibangun di Indonesia ini harus dibangun atas dasar undang-undang. Dan pertanyaannya, ada tidak undang-undang yang menaungi perbankan syariah? Tidak ada. Tahun 70-an itu tidak ada. Makanya banyak umat Islam yang ditertawakan oleh kelompok-kelompok non-Muslim atau kelompok Islam jaringan liberal saat itu yang menyatakan kalau kata orang Sunda itu gawe begitu. Buat apalah gitu. Dan kalaupun mendirikan bank syariah mau dapat uang dari mana? Karena bank syariah mengharamkan bunga, sedangkan bunga itu adalah pendapatan yang paling besar yang membangun bank konvensional. Nah, kalau pendapatan utama, pendapatan pokoknya dihantam oleh umat Islam, mau dapat untung dari mana? Kan begitu sindirannya. Makanya umat Islam kenapa mempresentasikan ini loh bank syariah dengan dasar prinsip bagi hasil. Dan mereka tidak punya konsep itu. Oke, kita lihat. Ketika keputusan tahun 73 di Libya, kemudian dibahas pada sidang Menteri Keuangan Oki di Jeddah tanggal 20 Oktober tahun 75. Tadi juga disinggung, ada Jeddah. Iya, belajar. Oke, konferensi lagi belajar nggak dengar nih orang ngomong. Oke, konferensi yang dihadiri negara anggota Oki termasuk Indonesia memutuskan bahwa mendirikan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB. Jadi ada spirit membangun atau mendirikan bank di Indonesia. Di bahasanya itu Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam, bahasanya IDB. Dan modal awal untuk pembangunan bank Islam ini 2 miliar Islamic dinar atau sekitar 2 miliar Saudi real ya, dalam tataran real. Kemudian di Indonesia juga berkontribusi sekitar 124,26 juta. Kalau tidak salah pendirian IDB ini ketika Bapak coba wawancara dengan beberapa sepuh yang dulu menjadi PNS ya di Indonesia, kalau tidak salah mereka diwajibkan memotong gaji dari pejabat negara itu, termasuk pekerja negara, nggak tahu berapa rupiah, itu untuk membangun bank muamalat kalau tidak salah. Jadi bank muamalat itu salah satu bank yang didirikan oleh seluruh warga Muslim di Indonesia. Jadi ada paksaan untuk memotong begitu. Kenapa? Karena Soeharto saat itu sudah mulai melirik dengan pendirian bank syariah saat itu. Dan kemudian sebagian menganggap bahwa pendirian bank atau Islamic Bank ini atau Islamic Development Bank ini, bank Islam pembangunan ini dianggap tidak lazim dibangun. Kenapa? Karena dianggap tanpa bunga itu sesuatu yang tidak lazim. Yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian dari aspek permodalan, mau dari mana dan bagaimana cara kerjanya bank tanpa bunga membiayai biaya operasional. Jadi 2 poin ini ya, yang mematahkan semangat Indonesia, yang mematahkan konsep-konsep syariah Indonesia, sampai kemudian tanpa bunga tidak lazim. Yang kedua, mau dapat uang dari mana kalau tidak mendapatkan bunga. Nah, inilah kemudian ketika gagasan ini dibangun, maka pada tahun 88, Soeharto 1988, pada bulan Oktober, ada salah satu paket kebijakan Oktober yang disebut dengan Fakto. Di salah satunya, Fakto itu adalah bahwa adanya kemudahan mendirikan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jadi, bank umum, BPR, itu boleh dibangun. Jadi nggak ada bank syariah, tapi diberikan kemudahan. Nah, maka paket ini yang melatar belakangi pendirian bank syariah di Indonesia, yaitu bank muamalat. Jadi sejak tahun 90, muamalat dibangun, walaupun konsepnya yang dibangun adalah mendaftarkan sebagai bank umum,
karena memang negara itu hanya punya malumlah, cuma 40 menitan. Oke, Bapak share lagi. Oke, Bapak lanjutkan. Dari sejak fakto, ya, sejak fakto paket kebijakan Oktober, salah satunya adalah menetapkan bahwa bank harus memberikan bunga 0%. Bayangkan ya, bank harus memberikan bunga 0% kepada masyarakat. Ini dapat protes yang cukup besar sebetulnya dari masyarakat pegiat ekonomi konvensional, pegiat ekonomi umum. Kenapa? Karena kalau pemberian 0% berarti kan tidak ada keuntungan. Ini kan kayak kerja bakti begitu. Tapi, umat Islam punya solusi. Ya, bunganya 0%, tapi ada konsep bagi hasil. Makanya sejak saat itu, sejak ditetapkan ada fakto, maka bermunculanlah para pegiat ekonomi Islam ini mengajukan legalitas pendirian bank. Dari mulai bank umum sampai dengan bank perkreditan rakyat. Maka dalam kurun waktu yang sebentar dari sejak 88 sampai dengan tahun 92, kenapa Bapak sebutkan 88 sampai 92? Karena ini penting ya, 88 itu 89, 90, 1992, bayangkan 4 tahun ya. 4 tahun perjuangan ulama dibantu oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang saat itu ada B.J. Habibie sebagai promotornya. Kemudian beliau bernegosiasi dengan Presiden Soeharto karena memang Habibie ini anak emasnya Soeharto saat itu, sehingga ditetapkan sebuah kebijakan bahwa boleh menerima investasi untuk pendirian bank dari luar negeri. Karena kan dulu Soeharto melarang. Jadi tidak boleh ada orang luar investasi di Indonesia. Ini luar biasa. Terasa sekarang sebetulnya. Ketika sudah mulai masuk banyak orang bebas lalu lalang, maka Indonesia ini menjadi tidak jelas begitu. Tidak jelas konsep yang dibangunnya seperti apa. Kalau dulu Soeharto itu membatasi, tidak boleh masuk, sehingga ketika diajukan untuk bisa, maka tidak sedikit banyak orang yang mendirikan bank-bank syariah. Sebut saja ada bank BPR Islam Al-Azhar dari Lombok, Bank Syariah Berkah Amal Sejahtera tahun 1991 ya di Bandung. Ada lagi Bank Syariah Dana Mardotila, itu juga sama di Bandung. Ada Bank Syariah Amanah Rabbaniyah. Nah, Amanah Rabbaniyah, BPR Amanah Rabbaniyah yang tahun 91 itu kemudian diakuisisi oleh Persatuan Islam oleh Persis dan sekarang dimiliki oleh Persis. Ya, sampai sekarang ya. Itu dulunya itu sama, berjuang untuk membangun sejak sebelum tahun 92. Kenapa? Karena sejak tahun 92 terbentuklah Undang-Undang Perbankan Syariah. Inilah seperti pecah telur ya, dalam arti masyarakat sudah mendorong untuk membangun ekonomi Islam, kemudian terbentuklah Undang-Undang Perbankan Syariah, semua sujud syukur, bukan apa-apa. Dengan adanya undang-undang ini, maka Indonesia bisa mendirikan bank syariah sebebas-bebasnya dan bisa saja menggeser konsep-konsep konvensional itu seperti Malaysia tahun 40-an, maka Indonesia tahun 90 baru terwujud. Berarti jaraknya berapa? Sekitar 50 tahunan ya. Sekitar 50 tahunan jaraknya. Makanya wajar kalau hari ini
Malaysia yang disebut dengan bank konvensional itu adalah bank Islam. Dan bank umum atau bank yang non konvensional itu adalah bank yang memakai sistem sistem kapitalisme atau sistem ribawi. Jadi kebalikannya. Kalau di Indonesia justru bank syariah ini masih kecil dan minat masyarakat juga atau animo masyarakat terhadap bank syariah juga tidak terlalu signifikan. Tapi hal ini terbukti dengan berdirinya sekolah-sekolah ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen perbankan syariah, sampai kemudian terbentuk jurusan bisnis ekonomi syariah. Itu semua adalah upaya-upaya umat Islam yang dulu sudah dibangun oleh founding father. Bagaimana Indonesia bisa mensyariahkan perbankan. Oke ya, teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Baik. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Saya Ustaz. Boleh. Oh, berarti Indonesia secara terpaksa membangun bank syariah Ustaz ya di Indonesia ini. Apa gimana? Dikarenakan diharuskan adanya bank syariah itu kan yang Ustaz bilang yang pas pertemuan di mana? Di Jeddah apa di Libya tuh? Berarti Indonesia menerimanya secara terpaksa bagaimana Ustaz? Awal pembangunan sebenarnya begini. Kalau dari sisi antropologis, wacana-wacana membangun bank syariah ini sebetulnya sudah ada. Jadi embrionya sudah ada. Jadi wadah berpikir konsepnya sudah ada. Hanya dorongan, motivasi untuk membangun ini perlu kekuatan besar. Anda bayangkan dong, masyarakat kecil, hanya sebuah komunitas para pegiat ekonomi syariah, yang ada ulama di sana, cendekiawan muslim di sana, dan itu hanya beberapa orang dari totalitas seluruh jutaan warga Indonesia di Indonesia ya, hanya sebagian kecil. Tapi mereka berupaya bagaimana caranya untuk membangun ekonomi syariah. Ini sudah ada ini dari sisi antropologisnya. Tiba-tiba karena Indonesia termasuk dalam negara lingkup anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, dan di sana di Libya tahun 72 ditetapkan bahwa negara yang termasuk anggota OKI ini harus mendirikan lembaga keuangan Islam, maka ini seperti mendapatkan sinyal. Artinya bahwa karena kita anggota OKI, maka kita menyodorkan kepada pemerintah begitu loh. Ini loh, kita harus membangun. Pemerintah jangan khawatir, kita bikin konsepnya begitu. Dari MPR, DPR juga sama, draftnya kita bikinkan, silakan disidangkan di sana. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya bukan terpaksa, tapi karena memang sudah ada motif untuk membangun ekonomi syariah, tambah ditekan lagi, sebagian anggota OKI harus membangun lembaga keuangan. Dan mereka sudah menyiapkan konsepnya. Gitu ya. Dan kemudian kalau keterpaksaan seperti ini, maka girohnya ini sebetulnya tidak akan meningkat. Justru sebetulnya akan lebih menurun. Bahkan dalam kurun waktu dekat juga sudah hilang. Tapi sekarang, tahun 90 berdiri, Undang-Undang Perbankan Syariah mengalami revisi. Sekarang yang terbaru adalah Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 10 tahun 2008. Di 2008 yang terbaru itu. Yang sudah direvisi. Jadi artinya masyarakat, para cendekiawan, para sarjana itu sudah mulai tersentuh dengan terbentuknya bank syariah. Nah, terkait dengan masyarakat di lapisan bawah, nah ini pentingnya. Kenapa yang dibangun adalah para cendekiawan dulu. Seperti Anda para calon cendekiawan, Anda calon pemikir, Anda calon konseptor. Kenapa dibangun dulu yang seperti ini? Artinya kalau lebih banyak masyarakat di Indonesia yang sekolah, maka nanti lapisan masyarakat bisa diwarnai oleh kita. Gitu, ya. Oke, yang lain silakan. Ada Ustaz. Oke, Hadra silakan. Hadra orang kampung mana, Hadra? Di Lampung Ustaz. Afan Ustaz, ini sebagian mahasiswanya minta di-admit Ustaz. Ah, ada sebagian. Yang mana? Nggak ada.
Yang mana? Oh, Udah kok. udah bisa. Ya. Khairuddin. Oh, ini baru masuk nih kalau di Ustaz. Silakan. Jadi ketika waktu zamannya Soeharto itu investor asing itu sangat dibatasi, Ustaz ya? Tidak ada bahkan, tidak boleh, bukan dibatasi. Iya, berarti tidak boleh. Waktu itu bank syariah di Indonesia itu sangat maju sekali, Ustaz. Kerepotan sumber dananya mau dari mana investornya gitu loh. Karena kan mendirikan bank itu bukan 100-200 ribu, itu miliaran. Nah makanya ketika mereka membangun konsep juga kebingungan ketika Indonesia mau bangunnya dari mana. Nah ini alhamdulillahnya. Jadi menurut mereka faktor 88 atau paket kebijakan Oktober tahun 88 ini menjadi seperti penolong bagi mereka. Kalau kata orang hidup Dewi Fortuna gitu disebutnya itu. Ada Dewi Fortuna begitu, kata orang hidup. Kalau Islam menyebutnya inilah pertolongan Allah. Bahwa dengan hadirnya faktor ini bisa membuka investor asing untuk masuk di Indonesia, maka tidak sedikit ada orang Saudi yang ikut mendirikan bank syariah di Indonesia. Maka terbentuklah Bank Muamalat. Coba Anda lihat, Bank Muamalat lahir, itu tidak lahir dengan istilah bank syariah. Padahal dalam undang-undang ditulis harus menulis bank syariah. Tapi muamalat sudah berprinsip syariah dari sejak lahir, maka tidak ada istilah bank syariah muamalatnya. Ada, langsung saja bank muamalah. Sampai sekarang, coba lihat. Tapi ketika bank-bank yang lain itu memakai bank syariah, kenapa? Karena mereka lahir dari konvensional. Kita lihat, Bank Mandiri, muncullah bank syariah Mandiri. BTN, muncul lagi bank syariah BTN. Kemudian bank syariah BTN. Kemudian BJB, lahir lagi bank syariah BJB. Kemudian ada Bank Mega Syariah, gitu kan? Ada BNI Syariah. Itu semua dibangun karena mereka bersumber dari konvensional awalnya. Dan untuk membedakan mana yang konvensional, mana yang syariah, maka ditulislah bank syariah. Gitu ya. Oke, silakan. Ini Ustaz, mau nanya lagi Ustaz. Boleh. Boleh diulang lagi nggak Ustaz? Yang Ustaz bahas tadi tentang yang lahirnya bank syariah, yang diwajibkannya harus ada bank syariah dari bank konvensional gitu Ustaz. Yang pas di Jeddah apa di Libya tuh Ustaz? Coba yang mana startnya dari mana dulu? Startnya yang mana? Oh, ini Ustaz. Apa namanya? Ntar Ustaz disusun ulang ceritanya. Kalau putusan dari Saudi itu kan tahun 75 ya. Tahun 75 tentang ketegasan mendirikan bank syariah itu di Saudi. Proposalnya itu tahun 73 di Libya, diajukan oleh Mesir. Tahun 70 diajukan ketika di Pakistan oleh Mesir dan dibahas tahun 73 di Libya, kan begitu. Silakan, yang lainnya. Oke, kalau gini, kalau sudah clear semuanya, ya, kalau sudah clear, Bapak minta nanti untuk untuk Senin depan, kita akan coba merembet bahwa bank syariah itu kan ciri khasnya itu adalah bagaimana mendesain akad gitu ya, akad perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Karena perbedaannya di situ. Jadi kalau bank konvensional itu akadnya itu adalah akad pinjaman.
Jadi pokoknya segala sesuatu aktivitas di konvensional itu semuanya akadnya pinjaman. Anda mau beli rumah, Anda mau beli motor, Anda mau beli apapun, walaupun judulnya beli, ujung-ujungnya adalah pinjam uang untuk beli mobil, pinjam uang untuk beli rumah. Jadi konsepnya pinjaman. Termasuk gadai juga sama. Gadai itu tetap saja menggadaikan emas tapi meminjam uang dan nanti membayar dengan bunga dihitung dari berapa nominal jumlah pinjaman. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi akadnya cuma satu, mengerucut kepada pinjaman. Nah, di syariah justru ada agak lebih ribet sebetulnya. Kenapa? Karena setiap gerak langkah akad itu tergantung kepentingannya. Jadi kalau Anda membutuhkan barang elektronik untuk menunjang konsumtif Anda di rumah, maka yang terjadi adalah akad jual beli Anda dengan bank. Maka muncul akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda membutuhkan modal usaha, maka akan berpindah kepada akad mudharabah. Ketika Anda membutuhkan uang, pinjam uang 5 juta untuk memperkuat saja bagaimana caranya supaya bank percaya, maka Anda gadaikan emas yang punya Anda. Anda menjual emas sayang, lebih baik Anda meminjam uang ke bank. Bisa dengan akad rohan, akad gadai. Jadi hebatnya di syariah itu memposisikan bagaimana nasabah supaya bisa cerdas berhindar dari riba. Makanya kalau datang ke bank konvensional tidak terlalu banyak nanya. Pokoknya yang penting ada syarat dan dipenuhi, sudah ACC. Tapi kalau di bank syariah nanya dulu, Ibu perlu apa? Bapak perlu apa? Perlunya ini, karena pertanyaan itu akan menentukan jenis akad. Nah, untuk Senin depan, Bapak minta nanti ada 2 orang lah, ya, 2 orang yang, atau 3 orang boleh, Anda presentasi tentang model akad, ya. Silakan Anda mau presentasi tentang akad gadai, akad mudharabah, akad salam, akad murabahah, terserah. Anda mau pakai akad yang mana? Silakan. Yang penting ada di antara kita mencoba memprestasikan bahwa di bank ada jenis akad gadai. Nah, Anda sampaikan gimana sih praktek gadai itu. Di bank ada akad mudharabah, gimana sih praktek mudharabah itu. Ada di bank juga akad musyarakah mutanakisah. Gimana sih musyarakah mutanakisah itu? Nah, ya. Nanti Senin depan silakan Bapak minta ketua kelasnya untuk memilih saja siapa. Karena nanti makalah yang Anda bikin, Anda share langsung ke WA pribadi Bapak. Nanti Bapak akan save sebagai bagian dari tugas untuk penguat Anda di akhir semester ya, di UAS dan UTS. Oke, teman-teman, sudah paham? Kira-kira? Oh, boleh nanya lagi, Tad? Boleh? Silakan Rifki. Ini, Tad, mengenai konsep atau produk-produk perbankan syariah, Tad. Apakah di Indonesia dengan negara-negara lain sama konsepnya, Tad? Atau produk-produknya sama? Ya, seperti di Arab Saudi atau di belahan dunia yang lain. Soalnya kan, ya tadi waktu dulu saya pernah menyinggung, jadi banyak cemoohan atau banyak kritikan-kritikan gitu yang datang dari pihak lain gitu. Begini, kalau kalau dikaitkan dengan konsep yang dibangun di negara lain, maka sebetulnya spirit syariahnya sama. Tapi polarisasinya atau model yang dibangun di setiap negara itu pertama disesuaikan dengan aturan-aturan negara itu. Karena aturan negara Indonesia itu tidak sama dengan negara yang lain. Yang kedua juga akan disesuaikan dengan sosiokultural masyarakat yang ada di sana. Termasuk dari sisi sosiologis juga dan antropologis yang dibangun di setiap negara itu tidak sama. Jadi spirit syariahnya sama, spirit Islamnya sama, namun polarisasi yang dibangunnya yang berbeda. Begitu. Ya. Nah, pokoknya kalau Anda bicara tentang siasah di ekonomi, Anda akan tercengang karena ternyata di Indonesia saja, kalau kita bikin sebuah piramida ini kayak begini, maka ujung ini cuma 6% saja, ya, itu dikuasai syariah. Ke bawahnya itu konvensional semua. Artinya masih besar PR umat Islam untuk membangun ini. Maka tolong Anda sebagai sarjana muslim, Anda pahami dengan cerdas. Perdebatan tentang persoalan masalah akan bisa diselesaikan itu. Bisa diselesaikan. Dan sangat mudah diselesaikan. Tapi ketika umat Islam menyerang bank-bank syariah yang sudah dibangun dengan berdarah-darah, istilahnya begitu,
bank syariah yang sudah dibangun dengan benar-benar dengan mengorbankan berbagai hal, tolong kita jaga semuanya. Bukan apa-apa, karena bank syariah yang dibangun pada hari ini itu adalah hasil jeripayah para ulama dulu yang ingin menetapkan adanya bank syariah di Indonesia. Coba bayangkan, kalau umat Islam kemudian kembali menyerang bank syariah yang kita punya, kita berpikir begini saja, oke lah, hapus semua, tidak ada bank syariah di Indonesia. Cabut undang-undang perbankan syariah, selesai, maka terjadi apa? Umat Islam akan kembali kepada konvensional. Ada banyak umat Islam yang tidak bisa melepaskan bank, ada yang ketergantungan dengan bank. Termasuk tidak hanya pembiayaan, tapi juga mereka ingin menyimpan asetnya di bank. Itu banyak sekali umat Islam. Kalau tidak diakomodir oleh kita, maka jelas umat Islam yang tahu ilmunya itu akan berdosa. Makanya tolong nanti Anda harus bisa lebih elegan, lebih adil. Ketika melihat ada kemiringan-kemiringan di bank syariah, maka yang terjadi kemiringan itu, jangan anggap itu adalah orang lain. Bayangkan saja, itu adalah anak kita sendiri. Kalau anak kita salah, ya diluruskan, diberitahu, diberikan kritikan-kritikan yang membangun. Jangan kemudian diwafatkan begitu saja. Inilah perseteruan yang terjadi di internal kita. Makanya ini sebuah hal yang kalau menurut Bapak ini sebetulnya penghambat itu. Bukan apa-apa, karena Pakistan, Denmark, begitu kan, kemudian juga Mesir, termasuk Malaysia, negara tetangga kita, sudah jauh ke depan. Mereka membangun dari sejak tahun 40-an. Dan sudah merasakan bagaimana keadilan konsep ekonomi syariah itu. Di Indonesia masih berkutat persoalan masalah kepentingan. Makanya Anda sebagai sarjana, Anda hadir di tengah menjelaskan lebih rinci. Ini anak-anak kita bangun bank syariah ini, kita poles secara syariah. Kalau di sana ada ribawinya, ya tinggal dipoles begitu. Dan yang disayangkan, para orang yang paham tentang ekonomi syariah, yang memposisikan sebagai ulama, memposisikan sebagai ustadz, dan punya, sebut saja lah punya umat, mereka membuat gaduh. Bank syariah sama saja dengan bank konvensional, bank syariah bahkan lebih mahal, bank syariah itu lebih besar ribanya, dan lain sebagainya. Tuduhannya cukup luar biasa terhadap bank syariah. Bahwa pikir ini kurang bijak, kurang bagus. Bukan apa-apa. Kalau orang yang mengkritisi kemudian ingin mewafatkan, membumi hanguskan bank syariah, bagaimana kemudian bank syariah pas begitu saja, atau bank syariah ini ditiadakan, bank syariah ini dicabut undang-undangnya, maka jurusan-jurusan ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen perbankan syariah, dan lain sebagainya, itu nggak ada gunanya. Lalu kemudian juga sarjana-sarjana yang sudah lulus sarjana ekonomi syariah juga tidak ada gunanya. Bahkan bank-bank syariah yang sudah berdiri juga tidak ada gunanya. Jadi lebih baik, kita dorong bank syariah yang ada, kita warnai. Kalau kira-kira kurang syariah, kita syariahkan begitu. Kita bikin model yang lebih syariah dari yang ada. Karena ini adalah anak-anak kita, bukan orang lain. Oke? Terima kasih teman-teman hari ini. Dan mohon maaf, tadi Bapak info ke ketua kelasnya untuk link ini. Kemudian untuk minggu depan, tolong ketua kelas memilih tiga mahasiswa saja. Bagi teman-teman yang baru masuk tidak apa-apa, terkait dengan masalah sinyal, ya kita maklumi saja. Mohon maaf yang baru hadir, Anda silakan bertanya kepada yang sudah hadir. Sebagaimana Rasul sabdakan, yang hadir ngasih tahu kepada yang tidak hadir. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Oke? Silakan Bapak nanti tinggal menerima saja bahwa yang presentasi siapa. Ada 3 orang yang presentasi dengan akad yang berbeda, dan presentasi jangan lebih dari 10 menit. Ya. Nanti kita presentasi apakah di Google Meet ataupun di Zoom, nanti kita lihat di minggu depan. Terima kasih teman-teman hari ini atas perhatiannya, atas atensinya. Dan insya Allah kita ketemu nanti di jam 10:30 di mata kuliah Fiqhul Masail. Oh ya, jangan lupa Fiqhul Masail, silakan yang presentasi siapa melanjutkan, dan kita bahas sebentar yang kemarin ya. Karena kemarin Bapak tidak terlalu fokus karena ada kuliah prapaskah. Kita akan review yang kemarin presentasi, kemudian melanjutkan presentasi yang baru.
Terima kasih untuk hari ini. Aku lupa lihada wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.